Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan statement daripada Noel ya, pendukung garis keras Prabowo Gibran, yang mengatakan bahwa debat itu tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kita tahu lewat perdebatan lah undang-undang itu ada, lewat perdebatan lah negara Republik Indonesia ini akhirnya merdeka. Begitu banyak konsep bernegara yang menjadi sendi-sendi bernegara itu lahir lewat dialog, lahir lewat yang namanya perdebatan. Nah, entah kenapa sekarang ada upaya membuat perdebatan itu sesuatu yang tidak penting gitu ya, dengan mengatakan tidak menghasilkan apa-apa, yang penting kerja, dan ini lahir dari kubu 02. Padahal kalau tidak ada perdebatan dan tidak ada gagasan, pertanyaannya apa yang akan dikerjakan? Itu cabai misalnya mahal, bahan kebutuhan pokok mahal. Nah, apa gagasannya untuk mensolusikan hal tersebut? Solusi itu kan hasil dari gagasan, baru nanti dieksekusi. Nah, kita rakyat butuh tahu mereka mau mengeksekusi apa. Itu kenapa ada perdebatan, itu kenapa kita menagih gagasan mereka. Tapi dari kubu 02 ini seperti ada upaya meremehkan yang namanya perdebatan. Padahal negara ini pun lahir dan mapan sistemnya seperti sekarang ini itu karena perdebatan para sarjana-sarjana hukum di zaman dulu, para ahli pikir gitu ya. Apakah monarki terbatas, apakah monarki absolut, apakah aristokrasi, terus bergumul, terus bertransformasi, berevolusi gitu ya, berevolusi sehingga ditemukanlah negara yang baik, yaitu misalnya demokrasi. Jadi sistem itu pun lahir dari buah pikir yang akhirnya dieksekusi gitu. Nah, jadi adalah salah kalau kita meremehkan sebuah perdebatan, apalagi perdebatan yang terarah dan bukan debat kusir. Perdebatan yang dilahirkan dari pertanyaan-pertanyaan panelis yang terdidik, yang pintar. Nah, ini menurut saya adalah sebuah kesalahan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Yang jelas, debat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kerja yang benar adalah bicara tentang output, hasil kerja. Itu yang paling penting. Ayo, Samsul! Samsul, keluarkan bakatmu, ayo! Si Noel bilang, perdebatan itu nggak ada gunanya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya itulah, mungkin kalau orang yang tidak punya gagasan, kosong, otak juga kosong, ya mereka akan menghindari debat dan mengatakan debat itu tidak ada gunanya. Mereka tidak sampai berpikir bahwa founding father kita dalam merumuskan negara ini, mereka membuat sebuah badan. Kalau katanya Bang Karni Elias, hanya karena kamu tidak bisa menari, jangan lantai kau salahkan. Saya juga pernah dengar pepatah atau nasihat bijak gitu ya. Bunyinya itu hanya karena kamu tidak punya emas, jangan engkau meninggikan sampah gitu. Atau hanya karena kamu punya sampah, jangan engkau menghina emas. Jadi kurang lebih itulah yang terjadi. Jadi meremehkan debat, padahal lewat debat itu kita tahu gagasan apa yang akan mereka keluarkan untuk mensolusikan problem-problem yang ada. Nanti kalau sudah menjabat, kita tagih janjinya, kita tagih. Nah, disitulah baru bicara eksekusi lah. Kalau kita nggak tahu gagasannya aja apa, lalu nanti mau nagih apa ini rakyat? Kita juga nggak tahu mereka mau ngapain. Nah, ini kan jadi sebenarnya jadi problematik lagi. Jadi saya pikir Noel sangat salah di sini. Beliau kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Kok iya konteksnya bicara seperti itu? Bukannya fokus bicara pada konteks acara tersebut gitu loh. Kan itu kan pertemuan pasar kan? Pedagang pasar pedagang pasar. Fokus aja ngomongin cabai, gimana caranya turun, gimana caranya menurunkan harga bahan pokok. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Bukan cawe-cawe soal masalah seperti hal seperti itu. Sekalian barangkali sekalian. Apa? Sekalian mungkin. Ya nggak gitu. bisa dong. Emang ini ya, kita tuh memang sekarang lagi krisis etika, Mbak. Makanya kalau kita ngomongin etika tuh harus digunting tinggi. Bukan dibilangin dasmu gitu loh. Dan ini yang harusnya dipunyai oleh semua politisi di Indonesia gitu loh. Ya, saya suka ya dengan Mas yang satu ini ya. Dia adalah jubir Anies ya kalau tidak salah. Dan sudah sering tampil di televisi, argumentasinya itu tajam. Saya bukan pendukung Anies ya, tapi saya salut dengan kehadiran Mas ini di TV-TV nasional. Benar-benar anak muda. Nah, sementara ada capres yang mengaku membawa spirit anak muda, tapi tindak tanduknya sama sekali tidak anak muda. Kalau Anies ini benar-benar anak muda. Ada acaranya namanya Desak Anies. Ganjar Pranowo juga ya, dia punya apa ya, punya spirit ketekunan bertemu rakyat, bertemu mahasiswa, itu gaya-gaya anak muda. Jadi saya pikir ada dua calon di sini yang spiritnya anak muda banget, yaitu Anies dan Ganjar. Pemilunya sudah selesai, yang menang adalah Prabowo.
delokan pendukungnya delokan. Lek carane ngono ngapain nek pemilu bos? Langsung dilantik lho. Lha sing lantik yo bapake ya kok ribet to. Kok ribet bapake lho kon nglantik. MK dilanggar karo bapake ampri anake ben lolos kok. Kon langsung lantik. Kami siap pisan bos ngentek-ngentek dana anggaran malah pajak engko muda ini carane. Wis langsung kon lantik bos. Wis ora muni insyaallah belas. Ngono kuwi tok golongane kono pendukunge. Yo alah kok disiki kersa ae prasaku. Lek pendukung kono bebas mah nek ngomong losno kono. MK dilanggar, saiki wis ngomong nih pemilu jare wis selesai. Omongno ning bapake kono lho, wis ndang kon nglantik anake ngono wis. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin, dasar besok. Memang begitu anak orang kaya. Katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok. Amat disayangkan ya Pak Jokowi beserta keluarga yang dulu begitu dicintai rakyat dan bisa menjadi standar tertinggi pemimpin Republik Indonesia, tapi di akhir kekuasaannya malah merusak citra dirinya sendiri yang sudah begitu bagus dengan anaknya yang 2 hari langsung jadi ketum. Gibran maju lewat putusan kontroversi karena ada paman di sana. Jadi tidak terkatakanlah betapa sedih kita melihat kondisi Pak Jokowi hari ini. Tapi ya sudahlah, kalau memang mereka punya ambisi yang tidak bisa direm karena begitu nikmatnya kekuasaan, kita pun punya hak untuk mengkritik, kita pun punya hak untuk menyuarakan apa yang kita rasa benar. Ya, itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.